Pernah nggak sih ngerasa capek banget sama semua tantangan yang datang terus-terusan? Rasanya tuh kayak kita butuh kekuatan super buat bisa terus maju. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia di mana kekuatan super itu ternyata tersembunyi di hal-hal yang sering kita anggap sepele. Ini pertanyaan yang relevan banget buat kita semua kan? Waktu kita lagi dikejar deadline, ada masalah keluarga, atau ya sekedar lagi nggak mood aja. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak cuma bertahan hidup, tapi justru jadi lebih kuat dari semua itu? Dan jawabannya ternyata simple banget. Kuncinya itu bukan ngotot mau ngendaliin badai di luar sana. Gak akan bisa. Tapi gimana caranya kita jadi kapten yang andal buat kapal kita sendiri. Kekuatan sejati itu ternyata bukan soal mengubah keadaan, tapi mengubah cara kita memandang keadaan itu sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sesuatu yang kayaknya sepele banget, sering kita remehkan, senyuman. Eits, tapi ini bukan cuma soal gerakin otot muka loh. Ini tuh kayak alat psikologis yang dahsyat banget yang bisa ngubah kimia di otak kita dan bahkan nular ke orang di sekitar kita. Mau bukti? Coba deh kita renungin sebentar. Sebuah senyuman yang gratis, yang gak butuh usaha berat, nilainya disamakan dengan sedekah. Ini artinya apa? Artinya, setiap kali kita senyum tulus ke mbak kasir di minimarket, ke bapak petugas kebersihan, atau ke teman kantor yang lagi kelihatan suntuk, itu kita sebenarnya lagi bersedekah. Kita lagi ngasih sesuatu yang nilainya luar biasa. Kebaikan dalam bentuknya yang paling murni. Jadi, intinya ini soal pilihan yang kita buat secara sadar. Setiap kali kita pengen ngeluh, kita punya tombol reset yang gampang banget, senyum. Ini tuh kayak kita punya remote buat ganti channel di otak kita. Daripada setel stasiun keluhan FM, kita pindahin ke Optimis Radio. Nah, langkah super simple inilah yang jadi fondasi pertama buat mental yang kokoh. Oke, pilar kedua, kekuatan kata-kata. Gini deh, ngomong baik pas semua lagi enak-enak aja itu gampang kan? Tapi, gimana ceritanya kalau kita lagi diserang, dihina, atau diprovokasi? Nah, disitulah ujian yang sesungguhnya. Coba deh kita bayangin posisinya sejenak. Bayangin, kita datang ke suatu tempat bawa niat baik, malah disambut lemparan batu sampai berdarah-darah. Sakitnya tuh bukan cuma di fisik, tapi nusuk banget ke hati kan, ditolak mentah-mentah. Refleks pertama kita sebagai manusia apa coba? Marah, pengen balas dendam, wajar banget. Tapi yang terjadi selanjutnya, ini yang benar-benar di luar nalar kita. Luar biasa banget kan? Beliau sama sekali nggak minta mereka dihukum. Malah mendoakan mereka dapat petunjuk. Beliau itu ngelihat perlakuan mereka bukan sebagai kejahatan murni, tapi sebagai buah dari ketidaktahuan. Ini level empati dan kekuatan batin yang udah beda banget. Nggak ada dendam sama sekali. Yang ada cuma kasih sayang dan harapan. Jadi, dari kisah yang dahsyat tadi, apa sih definisi kekuatan sejati itu? Bukan soal otot yang kekar, bukan soal jabatan yang tinggi. Kekuatan sejati itu adalah hati yang seluas samudra, yang bisa memaafkan. Lidah yang begitu lembut bahkan untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Dan jiwa yang gak pernah putus harapan sama Tuhannya. Nah, inilah standar kekuatan yang sebenarnya. Oke, dari senyuman, terus kata-kata baik. Sekarang kita masuk ke fondasinya, sumber energinya, yaitu syukur. Dan ini bukan cuma soal ngucapin alhamdulillah atau makasih ya. Syukur di sini tuh adalah sebuah cara pandang, sebuah mindset yang jadi kunci ketenangan dan kelimpahan yang sesungguhnya. Coba deh perhatiin ayat ini. Ini tuh kayak hukum alam, kayak gravitasi. Bukan cuma janji, tapi sebuah mekanisme yang pasti terjadi. Rasa syukur itu ibarat magnet super kuat yang narik lebih banyak lagi hal-hal baik ke hidup kita. Sebaliknya, ngeluh, gak terimaan, itu sama aja kayak kita ngedorong semua hal baik itu menjauh. Penting banget buat dicatat. Ini bukan soal kita harus pura-pura seneng terus ya. Contohnya gini deh, pas lagi kejebak macet parah, daripada ngedumel, kita bisa coba geser fokus. Syukuri mobil yang masih bisa jalan, syukuri bisa dengerin musik. Pas lagi capek kerja, coba ingat lagi, syukuri kita masih punya penghasilan buat keluarga. Nah, pergeseran fokus-fokus kecil inilah yang pelan-pelan ngebangun energi dan ketangguhan kita dari dalam. Nah, perbandingan ini jelas banget kan? Bayangin deh, setiap pagi kita bangun tidur, kita tuh kayak lagi berdiri di persimpangan jalan ini. Mau ambil jalan syukur yang penuh berkah, atau tanpa sadar malah belok ke jalan pengingkaran yang suram. Dan pilihan ini, kita buat bukan cuma sekali ya, tapi di setiap momen kecil sepanjang hari kita.
Dan kalau kita butuh contoh nyata, contoh paling ekstrim dari kekuatan syukur, kita bisa belajar dari kisah Nabi Ayub. Coba bayangin, beliau diuji dengan kehilangan segalanya. Harta, keluarga, kesehatan, semuanya diambil. Ujian yang mungkin kalau menimpa kita bisa bikin kita hancur. Tapi kenapa? Beliau nggak pernah mengeluh. Karena fokus beliau itu bukan pada apa yang hilang, tapi pada satu hal yang masih tersisa, imannya kepada Tuhan. Optimismenya itu adalah buah langsung dari rasa syukurnya. Jadi, panen dari rasa syukur ini tuh bukan cuma soal materi ya. Justru, buah yang paling manis itu ketenangan di dalam hati, kekuatan dalam setiap langkah kita, dan yang paling penting, cahaya yang bikin hidup kita tetap terang bahkan di saat lagi gelap-gelapnya. Nah, itu dia imbalan yang nggak ternilai harganya. Oke, teorinya keren banget kan? Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bawa semua ini ke kehidupan nyata? Gimana cara kita ngelatih otot-otot kekuatan ini setiap hari? Yuk kita bedah jadi 3 langkah praktis. Nah, ini dia resepnya. Simple banget, cuma 3 langkah. 1. Setiap hari, pilih untuk tersenyum, bukan mengeluh. 2. Pilih kata-kata yang baik, bukan caci maki. 3. Bangun hidup di atas fondasi rasa syukur, bukan rasa selalu kurang. 3 hal ini, kalau kita lakuin konsisten, ini bakal jadi benteng kekuatan yang kokoh banget buat diri kita. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua merenungkan satu hal yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang kekuatan. Seringnya kan kita mikir, orang kuat itu orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja, nggak ada masalah. Bener nggak? Tapi, gimana kalau definisi itu keliru total? Karena kenyataannya adalah orang yang kuat itu adalah dia yang tetap optimis, tetap bisa berbuat baik, dan nggak pernah lupa bersyukur justru di tengah badai ujian sekalipun. Itulah definisi kekuatan yang sejati. Bukan tentang seberapa ringan beban kita, tapi seberapa kuat bahu kita memikulnya. Jadi, yuk kita coba tanya ke diri kita sendiri. Hari ini, di tengah kesibukan dan tantangan kecil kita, langkah mana dari 3 tadi yang bisa kita mulai praktikkan, supaya kita bisa jadi sedikit lebih kuat dari kemarin?